Piala Dunia 2026 akhirnya di depan mata. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen terbesar di planet bumi ini dimainkan di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dan yang bikin makin gila, ini adalah edisi pertama dengan format 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak kejutan. Tapi pertanyaannya, dari 48 negara yang bertarung, siapa yang sebenarnya punya peluang paling realistis untuk angkat trofi emas ini di New Jersey nanti? Apakah sang juara bertahan Argentina bisa back-to-back, atau trofi ini akan kembali terbang ke Eropa? Di video kali ini, kita akan bedah prediksi 8 negara terkuat yang jadi kandidat utama juara Piala Dunia 2026. Siapkan camilan kalian, mari kita mulai countdown-nya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan hype Piala Dunia di channel ini. 8. Uruguay, sang kuda hitam berdarah dingin. Kita mulai di nomor 8. Ada raksasa Amerika Selatan yang sering diremehkan, Uruguay. Kenapa Uruguay? Jawabannya ada di kursi pelatih, Marcelo El Loco Bielsa. Di bawah tangan dingin Bielsa, La Celeste bertransformasi jadi tim dengan pressing paling mengerikan di dunia. Mereka punya Federico Valverde di tengah yang staminanya seolah nggak pernah habis, Araujo yang jadi tembok kokoh di belakang, dan Darwin Núñez yang semakin matang sebagai ujung tombak. Uruguay bukan sekadar tim kuda hitam biasa. Mereka adalah pembunuh raksasa yang siap mengacak-acak tim manapun yang berani main santai lawan mereka. 7. Portugal, era baru tanpa bayang-bayang. Di posisi ke-7, kita terbang ke Eropa, Portugal. Skuad Selesaudasquina saat ini adalah salah satu yang paling mewah di dunia. Coba bayangkan, lini tengah dan depan yang diisi oleh Bruno Fernandes, Bernardo Silva, dan ledakan kecepatan dari Rafael Leao. Piala Dunia 2026 adalah momen krusial transisi Portugal. Terlepas dari apakah ini akan menjadi tarian terakhir Cristiano Ronaldo sebagai pemain atau mentor di ruang ganti, skuad Roberto Martinez sudah membuktikan bahwa mereka bisa bermain dengan kolektivitas tinggi. Kedalaman skuad mereka di setiap posisi bikin Portugal nggak bisa dicoret dari daftar calon juara. 6. Jerman, kebangkitan sang mesin Der Panzer. Nomor 6, Jerman. Lupakan mimpi buruk mereka di Piala Dunia 2018 dan 2022. Di bawah Julian Nagelsmann, Der Panzer sudah kembali menemukan identitasnya. Mesin ini sudah ditune up ulang dan siap melindas lawan. Senjata utama mereka, 2 penyihir muda, Florian Wirtz dan Jamal Musiala. Kombinasi kecerdasan dan teknik 2 pemain ini sukses bikin pertahanan lawan kocar-kacir. Ditambah pemain-pemain senior yang solid, Jerman kini memadukan energi anak muda dan mentalitas pemenang khas Bavaria. Mereka datang ke Amerika Utara bukan untuk sekadar lolos fase grup, tapi untuk bintang ke-5. 5. Spanyol, darah muda matador. Masuk ke 5 besar ada sang juara Eropa, Spanyol. La Furia Roja sudah membuang gaya tiki-taka lama yang membosankan dan menggantinya dengan gaya main yang jauh lebih direct, cepat, dan mematikan. Lamine Yamal sekarang bukan lagi anak ajaib, dia sudah berevolusi jadi ancaman nyata di usia yang masih sangat muda. Di sayap seberangnya ada Nico Williams, sementara Rodri tetap jadi konduktor tak tergantikan di lini tengah. Spanyol tahu cara menguasai bola, tapi sekarang mereka juga tahu cara mencetak gol cepat. Mentalitas juara Euro mereka bawa utuh ke Amerika. 4. Inggris, sekarang atau tidak sama sekali. Di posisi keempat kita punya The Three Lions, Inggris. Ini adalah titik klimaks dari generasi emas mereka. Jude Bellingham sedang berada di puncak karirnya. Phil Foden, Bukayo Saka, Declan Rice. Daftarnya terlalu panjang untuk disebut satu persatu. Masalah Inggris dari dulu selalu sama. Mentalitas di turnamen besar dan taktik pelatih yang kadang terlalu cari aman. Tapi dengan materi pemain yang bermain di level tertinggi Liga Champions setiap pekannya, 2026 benar-benar terasa seperti momen sekarang atau tidak sama sekali untuk Harry Kane dan kawan-kawan. Apakah football akhirnya coming home? Peluang itu sangat besar. 3. Brasil, dendam Jogo Bonito. Masuk posisi ketiga, Brasil. Tim Samba datang ke Amerika Utara dengan rasa lapar yang luar biasa. Puasa gelar sejak 2002 jelas bikin publik Brazil nggak sabar untuk segera menjahit bintang ke-6 di jersey kuning mereka. Kekuatan utama Brazil ada di barisan penyerang yang super cepat dan kreatif. Vinicius Junior dan Rodrigo kini memegang tongkat estafet utama. Belum lagi pemain muda fenomenal seperti Endrick yang siap meledak di panggung terbesarnya.
Jika lini tengah dan pertahanan Brazil bisa menemukan keseimbangan, Jogo Bonito akan kembali menari di partai final. 2. Argentina, evolusi sang juara bertahan. Di posisi runner-up prediksi kita, sang juara bertahan, Argentina. Banyak yang mengira setelah juara di Qatar, motivasi Argentina akan menurun. Tapi Lionel Scaloni sukses membangun fondasi yang jauh lebih besar dari sekedar seorang Lionel Messi. Pemain seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez, dan Mac Allister kini sedang berada di usia emas mereka. Mereka bukan lagi pelayan Messi, melainkan motor utama tim. Walaupun Messi mungkin bermain dalam peran yang lebih minim menit bermainnya, aura magis dan kepemimpinannya di ruang ganti tetap menjadi senjata X-Factor. Argentina punya mentalitas prajurit jalanan yang siap berdarah-darah untuk mempertahankan taktanya. 1. Prancis, raksasa tanpa celah. Dan di posisi pertama, negara yang paling layak disebut sebagai favorit utama juara Piala Dunia 2026, Prancis. Secara materi pemain, gak ada negara yang punya kedalaman skuad semengerikan Les Bleus. Kalau pemain inti mereka cedera, pemain penggantinya punya kualitas yang sama bagusnya. Kylian Mbappe kini masuk ke usia paling matang bagi seorang pesepak bola. Dia lebih cerdas, lebih mematikan, dan haus akan trofi Piala Dunia keduanya. Di belakangnya ada tembok baja bernama William Saliba dan deretan gelandang yang punya fisik monster. Prancis adalah definisi nyata dari tim super di era modern. Itu dia 8 negara terkuat yang saya prediksi bakal melaju jauh, bahkan angkat trofi di Piala Dunia 2026 nanti. Dari Prancis yang punya skuad cheat code sampai Uruguay yang siap bikin kejutan. Sekarang giliran kalian, siapa negara yang kalian dukung mati-matian di edisi kali ini? Apakah ada tim jagoan kalian yang nggak masuk di daftar tadi? Tulis opini kalian di kolom komentar. Mari kita debat sehat di bawah. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kalau kalian suka video breakdown seperti ini, kasih like, share ke grup nobar kalian, dan pastikan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga.